Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhair Yahya. Saya dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2017. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi container orchestration. Sebelumnya, teman-teman mungkin sudah belajar mengenai container Docker. Ini merupakan materi lanjutan dari materi container Docker. Untuk memulai materi ini, pastikan teman-teman sudah membuat virtual machine, karena di video tutorial ini saya tidak akan menjelaskan mengenai pembuatan virtual machine, karena teman-teman bisa menggunakan virtual machine yang sudah teman-teman gunakan sebelumnya di materi container Docker. Tinggal melanjutkan saja. Jadi kita langsung saja. Nah, untuk materi container orchestration ini sebenarnya teman-teman bisa membaca referensi sendiri untuk bisa belajar lebih dalam mengenai apa itu container orchestration dan bagaimana cara menjalankannya. Teman-teman bisa belajar di dokumentasinya Kubernetes di kubernetes.io atau di dokumentasinya Minikube. Jadi teman-teman bisa mempelajari bagaimana apa itu Kubernetes dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Untuk melakukan lab pada materi container orchestration ini, teman-teman saya akan menyarankan untuk menggunakan Minikube, dan pastikan di sini teman-teman sudah menginstal Termius, karena nantinya kita akan melakukan sebuah tunneling, yang dimana tunneling ini nantinya kita dapat bisa mengakses lokal, itu membutuhkan Termius. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstal Termius terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita coba untuk menginstal Minikube. Untuk Minikube ini sendiri, Minikube itu merupakan perangkat lunak yang menjalankan Kubernetes pada lokal dalam satu node untuk keperluan testing. Jadi nantinya teman-teman kalau misalkan mau coba belajar Kubernetes, saya menyarankan untuk menggunakan Minikube untuk menginstalnya, karena ini terbilang mudah dan ringan. Untuk kebutuhan belajar saja ini masih bisa dan worth it. Nah, untuk menginstal Minikube ini sendiri, teman-teman bisa mencobanya di sini menggunakan via direct download. Ini di copy aja, paste di sini. Oke, lalu kita berikan akses untuk si Minikube ini sendiri. Selanjutnya, teman-teman bisa membuat sebuah direktori baru, yang dimana direktori ini nantinya kita gunakan untuk menginstal si Minikube itu sendiri. Selanjutnya, kita coba untuk menginstal Minikube ya. Oke, kalau misalkan di sini teman-teman menggunakan Docker-nya non-root, teman-teman bisa coba untuk membuat Docker group-nya terlebih dahulu, menambahkannya. Ini kita copy aja, kita coba. Ini udah ada. Ini juga udah ada. Lalu untuk ini juga. Nah, kita coba untuk mengetesnya itu dengan perintah docker run hello. Nah, kalau udah seperti ini artinya ini sudah bisa dijalankan. Lalu kita untuk mengecek apakah Minikube ini sudah bisa berhasil kita jalankan atau tidak, kita bisa menjalankan Minikube-nya itu dengan perintah Minikube start. Oke, kalau udah berjalan seperti ini artinya Minikube sudah bisa kita gunakan, artinya Minikube ini sudah berjalan. Lalu untuk mengeceknya statusnya seperti apa, apakah dia sudah running atau belum, teman-teman bisa mencoba untuk mengeceknya dengan Minikube status. Oke, di sini Minikube ini CPP-nya sebagai control plane, dia hostnya sudah running, kubelet-nya juga sudah running, API servernya juga sudah running, dan
kube config-nya juga sudah dikonfigurasi. Selanjutnya, teman-teman bisa mencoba untuk menginstal si kubectl. Nah, kubectl ini nantinya teman-teman akan terus menggunakannya untuk melakukan konfigurasi-konfigurasi Kubernetes. Itu biasanya menggunakan si kubectl karena si kubectl ini digunakan untuk berinteraksi dengan cluster Kubernetes yang ada di lokal teman-teman semuanya. Jadi, untuk bisa berkomunikasi, teman-teman harus menggunakan si kubectl ini terus-menerus. Jadi, pastikan teman-teman harus menginstalnya juga. Nah, untuk menginstalnya, ini kita copy aja. Lalu kita berikan hak aksesnya. Lalu kita pindahkan direktorinya. Nah, kalau misalkan teman-teman untuk memastikan bahwa si kubectl ini versinya berapa ataukah udah diinstal atau belum, teman-teman bisa mengeceknya dengan perintah kubectl version. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada untuk client version, ada untuk server version. Nah, untuk server version ini merupakan server yang dimana si Minikube itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman mematikan atau menonaktifkan si Minikube-nya, maka server ini tidak akan terlihat di kubectl version ini sendiri. Gitu. Jadi, misalkan teman-teman pengen lihat versi kliennya aja, oh bisa, berarti kita jalankan saja di sini min client. Jadi teman-teman bisa melihat isi dari versi si kliennya saja gitu. Oke, selanjutnya kita ingin melihat apa saja sih yang ada di dalam si kubectl ini sendiri gitu. Maksudnya konfigurasi apa saja yang ada, perintah-perintah apa saja yang ada di si kubectl ini sendiri, atau kodenya itu seperti apa. Kita bisa juga melihat si konfigurasinya di kubectl config view. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di sini untuk API versionnya. Nah, di sini untuk clusternya, untuk certified-nya, dia servernya menggunakan IP sekian dengan port 8443 gitu. Ini teman-teman bisa melihatnya menggunakan perintah kubectl config view, yang dimana untuk melihat konfigurasi dari si kubectl ini sendiri gitu. Atau teman-teman penasaran sebenarnya ada apa saja sih di dalam si Kubernetes cluster kita ini gitu. Kita pengen tahu nih info apa aja untuk si Kubernetes cluster ini. Nah, teman-teman bisa coba untuk mengetikkan perintah kubectl cluster info. Nah, yang sedang running di dalam Kubernetes cluster teman-teman di lokal ini, ada Kubernetes master, dia udah running dengan IP sekian di port 8443. Lalu untuk kubedns-nya juga sudah running gitu. Jadi teman-teman bisa lihat apa aja yang sedang running di dalam si Kubernetes cluster teman-teman di lokal teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba untuk melihat node. Nah, node ini sendiri merupakan sebuah worker mesin yang ada di dalam si Kubernetes. Jadi, karena kita baru menginstal si Minikube, maka yang akan dimunculkan adalah node-nya si Minikube. Karena kita menginstal Minikube, itu maksudnya adalah kita menginstal yang dimana di dalamnya itu hanya ada satu node saja, yaitu si Minikube. Kita juga bisa melihat ada node apa saja itu dengan perintah kubectl get nodes. Ini teman-teman bisa, kalau misalkan teman-teman lihat di dokumentasi lain, bisa menggunakan node ataukah menggunakan nodes. Ini terserah, sama aja sebenarnya. Oke. Nah, di sini node yang ada di dalam Kubernetes cluster teman-teman sendiri itu ada node Minikube yang statusnya ready. Dia sebagai master roles-nya.
gitu. Nah, kalau misalkan pengen tahu lebih dalam mengenai si Minikube ini sih, gimana caranya, kita pengen tahu nih notes si Minikube ini isinya apa aja. Teman-teman juga bisa ngelihat lebih detailnya, yaitu dengan perintah kubectl describe node atau nodes, terserah, lalu nama nodesnya. Nah, nama nodesnya adalah si Minikube, maka ditulis aja di sini Minikube. Atau misalkan teman-teman menginstalnya tidak menggunakan Minikube atau menggunakan Docker Desktop, ya mungkin saja nanti namanya di sini itu Docker Desktop. Jadi disesuaikan saja untuk namanya. Tapi untuk pada lab kali ini kita kan menggunakan Minikube, jadi untuk nama nodesnya kita ambil ini, nama nodesnya itu Minikube. Ini kita enter. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri akan ada banyak sekali detailnya mengenai namanya, dia roles-nya, labelnya, annotation-nya gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat si IP-nya, address-nya, kapasitasnya, CPU, sistem info, dan lain sebagainya gitu. Jadi penggunaannya juga, resource-nya, alokasi resource-nya. Jadi untuk melihat si Minikube ini, dia juga bisa misalkan teman-teman pengen tahu nih dia tuh pakai sistem operasi apa sih si Minikube ini, ternyata OS-nya itu menggunakan Ubuntu gitu. Sebagai sistem OS image-nya menggunakan Ubuntu 20.04 LTS, dan juga OS-nya itu menggunakan Linux, arsitekturnya menggunakan AMD 64. Nah gitu, jadi teman-teman bisa melihatnya lebih detail menggunakan perintah describe gitu. Selanjutnya kita coba untuk menginstal, mendeploy sebuah web service yaitu Nginx. Untuk mendeploy application Nginx ini sendiri, teman-teman bisa mencoba untuk mengikuti perintah yang sudah ada di sini, yaitu dengan perintah di sini kubectl create. Nah, kubectl ini create si deployment. Dia akan membuat deployment Nginx sebagai image-nya dengan Nginx versi latest, versi terakhir. Oke ya. Ini kita enter saja. Nah, di sini artinya si Nginx ini sudah dibuat. Lalu selanjutnya kita expose biar nantinya kita bisa mengaksesnya secara lokal. Nah, dia kubectl expose deployment Nginx, tipenya sebagai node port di port 80 gitu. Ini juga sudah. Lalu selanjutnya kita pengen tahu nih si IP-nya nantinya, service-nya. Dia itu kalau misalkan kita pengen tahu service yang ada di dalam si Nginx-nya, teman-teman bisa menggunakan perintah kubectl get svg. Nah, untuk ini mungkin nanti teman-teman kalau misalkan ngelihat di Google ada yang menggunakan service, ada yang menggunakan svg. Sebenarnya sama aja. Ini hanya sebuah singkatan. Jadi enaknya teman-teman pakainya kayak gimana itu disesuaikan saja. Jadi untuk bisa ngelihat service yang ada si Nginx-nya, kita arahkan saja gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu service apa aja sih yang ada di dalam si Kubernetes cluster ini, ya udah kita lihat aja. Nah, ternyata di dalam si kubectl get svg ini terdapat Kubernetes dan si Nginx gitu. Service Kubernetes dan service Nginx. Nah, selanjutnya kita cuma pengen tahu si service si Nginx-nya aja. Ya udah kita arahin aja kubectl get service, apa nama service-nya, itu service-nya Nginx. Nah, di sini teman-teman bisa melihat namanya si Nginx, tipenya dia sebagai node port, lalu untuk cluster IP-nya juga udah ada.
Nah, ini eksternal IP-nya belum di port 80 atau 30364 di protokol TCP. Lalu, nah, untuk teman-teman, ini juga bisa perhatian, maksudnya teman-teman bisa menggunakan untuk performanya si Minikube ini, teman-teman bisa menggunakan perintah Minikube tunnel. Nah, Minikube tunnel ini pastikan selalu menyala. Jadi kita ketikkan perintah ini, lalu nggak usah diapa-apain gitu, biarin aja, dia terus nyala. Coba ya. Nah, kalau kayak gini udah biarin aja dia jalan seterusnya. Fungsinya adalah nantinya kita akan mencoba mengakses melalui Termius Access Tunneling di sini. Nah, ini fungsinya biar tidak ada terjadi error untuk pengguna Windows 7, Windows 8. Karena untuk SSH sendiri itu di Windows 10 sudah bisa, namun di Windows 7 dan Windows 8 itu belum bisa. Jadi kita coba untuk menggunakan Termius untuk tunnelingnya yang bisa diakses ke lokal browser. Nah, nantinya teman-teman pastikan Minikube tunnel ini selalu menyala gitu. Oke ya. Kita lanjut. Selanjutnya, setelah menyalakan Minikube tunnel, teman-teman silakan untuk mengakses si Termius. Untuk Termiusnya ini sendiri, teman-teman pastikan sudah menambahkan si hostnya terlebih dahulu. Jadi masukkan hostnya yang PM yang kita buat tadi di Azure. Selanjutnya masuk ke menu port forwarding, di menu new, masukkan di sini di menu lokal labelnya. Di sini deploy Nginx. Misalkan untuk hostnya kita arahin ke host yang sudah kita buat. Nah, untuk port from ini kita bisa membuat custom. Kita coba membuat custom 9999. Ini sebenarnya terserah ya teman-teman membuat customnya asal di atas 1023. Jadi bebas, yang penting di atas 1023 untuk custom portnya. Jadi tapi di sini saya ingin mencoba menggunakan 999, lebih mudah. Nah, untuk host 2-nya, host 2-nya ini apa nih? Host 2-nya adalah kita ambil dari cluster IP si Nginx ini sendiri gitu. Kita ambil, kita copy. Nah, untuk port 2-nya, ini port 2-nya bisa menggunakan port 80 by default dari portnya Windows itu sendiri gitu. Nah, untuk bin ini biarin aja. Ini kita save. Oke. Selanjutnya kita connect-kan. Jika sudah, maka di perintah sini adalah open your browser. Buka browser kalian di lokal kalian. Ini kita buka. Lalu teman-teman bisa coba untuk mengetikkan perintah localhost 999. Nah, kalau misalkan teman-teman berhasil melakukan deploy Nginx, maka nantinya dia akan menghasilkan tampilan by browser, yaitu welcome to Nginx. Artinya kita sudah berhasil menginstal web servernya gitu. Kita sudah berhasil menginstal Nginx web server. Ini merupakan cara untuk bisa melihat apakah web server yang sudah kita buat ini berhasil atau tidak. Kita bisa mengeceknya di by browser lokal teman-teman itu sendiri. Selanjutnya di pods. Nah, di pods ini teman-teman, kita pengen ngeliat
service apa aja. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan kita pengen ngelihat service apa aja yang ada di dalam si Kubernetes cluster ini sendiri, kita bisa mengetikkan perintah kubectl get svc atau service gitu. Nah, kita bisa lihat, kita bisa tahu ada service Kubernetes, ada service Nginx gitu. Sekarang yang saat ini sedang ada di lokal saya, yaitu ada service Kubernetes dan service Nginx. Lalu misalkan kita pengen melihat semua pod yang ada di dalam Kubernetes. Nah, pod ini tuh apa sih maksudnya? Pod ini tuh merupakan unit terkecil yang bisa dideploy di Kubernetes cluster atau sebuah aplikasi yang running di Kubernetes cluster. Jadi di dalam nodes itu terdapat pods yang dimana dia bisa dideploy di dalam si Kubernetes cluster itu sendiri. Misalkan kita pengen, tadi kan nodes-nya itu Minikube ya. Jadi kita pengen tahu nih di dalam si Minikube itu ada apa aja nih pods-nya. Gitu. Kita bisa mengetikkan perintah kubectl get pods. Nah, ini teman-teman juga bisa menggunakan get pods atau get pod. Nanti mungkin teman-teman kalau misalkan lihat di Google ada banyak tutorial, ada yang menggunakan get pod dan get pods, itu sebenarnya sama aja gitu, jangan sampai terkecoh. Nah, kan sama aja kan. Tuh. Nah, ternyata di dalam si Kubernetes cluster ya, yang ada di lokal kita ini atau di lokal saya, itu terdapat si pods Nginx dengan nama ini. Dia statusnya running, dia ready, ada satu pods ternyata itu. Di dalam Minikube ini, di dalam satu nodes Minikube terdapat satu pods Nginx itu dengan nama Nginx. Gitu. Terus kalau misalkan pengen tahu nih pods apa aja semuanya, ya udah. Nah, misalkan teman-teman pengen tahu ada apa aja sih semuanya di dalam podnya Kubernetes ini, jadi teman-teman juga bisa melihatnya lebih detail dengan perintah kubectl get pods min o wide. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui informasi lebih jauh mengenai atau lebih dia informasi tambahan. Kalau misalkan tadi kita bandingin ya, kubectl get pod aja, itu teman-teman cuma bisa tahu namanya, dia status ready-nya ada berapa, dia statusnya running atau enggak. Nah, teman-teman cuma mendapatkan ini aja kalau misalkan menggunakan get pods. Tapi kalau misalkan teman-teman coba untuk menggunakan min o wide, teman-teman bisa melihat informasi tambahan mengenai node-nya. Nah, tadi kan nodes-nya itu Minikube. Jadi si node ini, si pod yang ini di dalam si node Minikube gitu. Jadi teman-teman juga bisa ngelihat IP-nya, nodes-nya, dia ada di node siapa gitu. Itu teman-teman bisa menggunakan perintah kubectl get pod min o wide gitu. Oke ya. Oke, selanjutnya juga misalkan tadi kan kalau misalkan di node kita pengen tahu nodesnya lebih jauh itu menggunakan perintah describe. Di pod juga sama, kita juga bisa menggunakan perintah kubectl describe. Nah, describe ini teman-teman bisa menggunakannya untuk pod, untuk nodes gitu, karena dia memberikan informasi lebih detail mengenai pod atau nodes yang teman-teman pengen lihat gitu. Kita bisa coba ngelihat kalau misalkan tadi di kubectl get pods-nya terdapat nama ini, kita juga bisa ngelihat informasi lebih jauh mengenai si kubectl get describe pods-nya, lalu nama pods-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat informasi lebih detail mengenai si pod yang sudah diarahkan.
untuk namanya, untuk namespace-nya, priority-nya, nodes-nya, terus untuk IP-nya, dia statusnya seperti apa, untuk container ID-nya gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk kondisinya di seperti apa, volumenya gitu. Ini merupakan sebuah perintah tambahan atau perintah yang dimana teman-teman bisa ngelihat semua isi detailnya si pod yang sudah diarahkan tadi gitu. Oke, selanjutnya kita coba untuk membuat si replika set. Nah, replika set itu sendiri merupakan dimana yang tadi pod itu kita bisa membuat sebuah replika secara kita bisa membuat tambahan pod replikanya sebanyak yang kita mau gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen di production ternyata butuh pod yang nambah, ya udah kita replika aja gitu. Jadi untuk mengetahui sebenarnya tadi kan di pod itu cuman ada satu ya kan. Untuk kita tahu real time-nya pod ini berjalannya seperti apa. Nah, untuk teman-teman pengen tahu misalkan podnya ini dia tuh berjalannya gimana sih, runningnya, pengen tahu dong real time-nya gitu. Ya udah, teman-teman juga bisa tahu cara mengetahui real time-nya si pod ini berjalannya seperti apa. Nah, kita kan bakalan nyoba untuk replika set nih. Kita akan mereplika pod yang sudah ada ini, kita replika menjadi, kita scale dia di replika sebanyak 3 gitu, di deployment nginx. Nah, artinya kita akan membuat 3 pod gitu. Kita scale dari sini. Kita coba untuk melihatnya secara real time-nya dulu ya. Dengan perintah kubectl get pod min o wide. Nah, tapi untuk tambahannya itu menggunakan watts. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dia nanti akan ada keajaiban ketika kita menjalankan perintah ini. Di sini akan berjalan gitu. Kita coba ya. Ini kita jalankan di sini. Oke, udah di scale. Kita lihat. Oh. Nah, di sini teman-teman tadi kan hanya ini kan? Hanya ini untuk IP-nya gitu. Nah, sekarang dia coba untuk men-scale, mereplika hasil dari ini, yaitu dengan di sini nih. Nah, ini statusnya. Jadi teman-teman bisa lihat real time-nya seperti apa. Itu dengan perintah kubectl get pod min o wide min watts. Jadi teman-teman bisa tahu statusnya dia untuk ketika replika itu seperti apa. Nah, di sini pertama kan pending, lalu kontainernya dibuat, lalu sudah ada 2 pod yang dibuat dan statusnya running. Coba sekarang kita lihat si podnya ya. Itu dengan perintah kubectl get pod. Nah, tadi kan kita ingin men-scale si pod ini menjadi 3 bagian. Atau ada 3 pod dalam satu node, kan tadi cuma ada 1 pod. Nah, sekarang pengennya 3 nih. Ya udah. Ini berarti sekarang tadi kan kita sudah menjalankan perintah kubectl scale. Kita ingin men-scale si replikanya sebanyak 3 di deployment nginx. Makanya di sini sudah menambahkan 2 di real time ini. Itu membuat sebuah 2 pod lagi dari hasil pod sebelumnya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita cek ada kubectl get pod, ternyata sekarang podnya di dalam satu node terdapat 3 pod. Lalu misalkan gimana cara ngembaliinnya lagi? Ya udah, kembaliin aja lagi. Sini kita buat misalkan pengennya 1 lagi, ya udah. Kita buat 1 lagi.
Nah, dia akan di scale. Makanya di sini, nah, dua pot tadi itu determinate, kan? Nah, dia akan secara real time memberi tahu, menginformasikan bahwa ada dua pot yang dinonaktifkan. Jadinya sekarang sisa satu pot karena di sini saya menambahkan perintah ingin men-scale replikanya sebanyak satu. Tuh. Kalau misalkan kita lihat di sini dan ternyata dia balik lagi di pot sebelumnya, yaitu pot hanya ada satu pot di dalam satu node gitu. Nah, itu merupakan perubahan ya kan di sini kayak gitu. Selanjutnya kita coba untuk melakukan materi Kubernetes dashboard. Setelah kita mengetahui macam-macam pod, node itu, kita pengen ngakses si dashboard si Kubernetes ini sendiri. Untuk mengakses dashboardnya, dikarenakan dashboardnya ini terdapat di dalam Minikube si servernya, makanya kita coba untuk menggunakan perintah Minikube dashboard. Nah, kita enable dulu. Oke. Oke. Dah, selanjutnya teman-teman bisa menjalankan perintah kubectl edit. Nah, ini. Di sini ingin merubah tipe port di dalam si Kubernetes dashboard ini sendiri. Yang tadinya tipe portnya tuh pengen kita ubah jadi not port. Ya udah kita jalankan aja perintah ini. Nah, di sini teman-teman cari untuk not portnya, tipe portnya. Di sini itu tipe portnya itu cluster IP. Nah, untuk perintahnya adalah ubahlah tipe port Kubernetes dashboard ke not port. Tipe portnya kita ubah jadi not port. Caranya adalah dengan mengetikkan di tombol keyboard teman-teman, yaitu I insert, karena ini menggunakan vim. Nah, lalu kita arahkan, kita hapus, kita tulis not port. Kalau udah, pencet escape. Setelah itu teman-teman klik pencet shift tanda titik 2 sampai seperti ini. Lalu tuliskan key, artinya write quit. Jadi kita sudah menuliskan men-save-nya lalu quit gitu, atau keluar. Ini. Nah, artinya si service Kubernetes dashboard-nya sudah diedit. Itu. Ini artinya kita sudah berhasil mengedit si Kubernetes dashboard-nya. Selanjutnya kita pengen tahu nih menampilkannya lewat browser seperti apa. Kita juga menjalankan perintah Minikube service, yang dimana kita bisa mendapatkan alamat IP yang bisa kita akses untuk melihatnya di lokal browser teman-teman semuanya. Nah, ini di Minikube service min-n Kubernetes dashboard URL Kubernetes dashboard. Nah, di sini nanti opsional ya, di sini menyesuaikan teman-teman seperti apa untuk portnya juga, untuk alamat IP-nya juga. Jadi jangan terpaku dari sini, sesuaikan saja dari alamat IP dan port teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita coba untuk membuka Termius untuk melakukan tunneling.
Selanjutnya teman-teman bisa mengakses uh, Termius yang dimana nantinya kita ingin membuat sebuah tunneling yang bisa kita akses di local browser kita. Itu dengan klik new, labelnya terserah teman-teman, itu pilih hostnya. Ini opsional ya, teman-teman bisa ngasih nama apa aja terserah. Untuk portnya, port from-nya itu sama aja. Ini merupakan custom yang dimana kalau saya menyarankan terserah teman-teman bisa membuat customnya sendiri. Untuk custom portnya terserah mau dibikin berapa. Yang penting di atas 1023. Jadi kalau di sini saya ingin mencoba untuk menggunakan custom portnya itu 9991. Jadi teman-teman, kalau di sini saya menggunakan 9991. Terserah ya, ini teman-teman bisa coba untuk pakai 888, 777 terserah. Untuk hostunya itu alamat IP ini. Tuh. 172.17.02. Port 2-nya itu port yang ada di sini gitu. Nah, ini menyesuaikan juga. Misalnya teman-teman ternyata portnya bukan ini, ya udah ikutin aja sesuai yang sudah teman-teman lakukan di sini. Nampilinnya apa, ya udah masukinnya itu gitu. Nah, untuk ininya biarin aja, dia by defaultnya nanti sendiri gitu. Ini save. Oke, ini kita connecting terlebih dahulu. Nah, udah. Sekarang kita buka browser. Kita masukkan localhost 9991. Nah, kalau udah berhasil, maka teman-teman akan menampilkan dashboard dari Kubernetes itu sendiri. Jadi kalau tadi kan kita belajar via CLI, itu nggak tahu nih GUI-nya itu seperti apa sih sebenarnya Kubernetes itu. Ini ternyata GUI-nya itu seperti ini gitu. Kita sudah membuat sebuah deployment untuk membuat Kubernetes dashboard-nya. Nah, di sini kan untuk deployment Nginx, terus pods-nya, nah replika set-nya, service-nya ternyata ada 2, sama aja kan tadi. Gitu. Jadi di sini teman-teman bisa melihat workload statusnya juga gitu, untuk GUI-nya. Oke. Selanjutnya teman-teman akan melakukan materi deploy application microservice kaos kaki. Sebenarnya ini tambahan biar teman-teman paham kalau misalkan di Kubernetes ini bisa mendeploy sebuah aplikasi microservice gitu. Kita coba untuk menjalankannya ya. Clear lebih dahulu biar enak dilihatnya. Selanjutnya kita coba untuk membuat namespace-nya, yaitu namespace-nya itu socksoft gitu. Ini saya ambil untuk materi ini di GitHub-nya Mas Hamzah BD di kelas 01. Teman-teman juga bisa melihat sendiri di sini GitHub-nya gitu ya. Oke. Ini kita create aja dulu namespace-nya, kita buat namespace terlebih dahulu. Nah, ini udah dibuat. Selanjutnya teman-teman mencoba untuk menginstalnya terlebih dahulu, mengambilnya dari GitHub-nya Mas Hamzah. Apply, kita jalankan. Lalu selanjutnya kita juga ingin melihat service di depannya. Caranya sama aja, get kubectl in socksoft get service front end. Nah, teman-teman juga bisa ngelihat untuk front end-nya itu
dia service, ada namanya service front end, tipenya sebagai node port. Untuk cluster IP-nya ada gitu. Untuk portnya juga ada. Jadi teman-teman bisa ngelihat service di dalam si yang akan kita buat si Socksoft ini, namespace-nya gitu. Karena di sini sudah ada kan kita buat deployment-nya segala macam. Selanjutnya kita coba untuk melihat pod yang ada di dalam Socksoft ini sendiri gitu. kubectl min n sock get pods. Nah, ternyata di dalam node-nya si Socksoft ini terdapat beberapa node yang teman-teman masih dalam ada yang running, ada yang baru dibuat gitu. Nah, itu ya. Untuk kita bisa ngetahuin sebenarnya ada pod apa aja di dalam nodes-nya si Socksoft ini. Teman-teman bisa menjalankan perintah ini. Selanjutnya, jika teman-teman pengen tahu runningnya secara real time juga gampang ya. Nih kita clear dulu, langsung di sini watch kubectl. Nah, ini teman-teman bisa melihat secara real time si Socksoft yang ini podnya gitu, sama aja kayak tadi yang kita buat. Dia akan real time ya kan, sedang membuat si kontainernya untuk shipping, untuk PW, payment, order gitu ya, untuk katalog, untuk chart gitu. Selanjutnya teman-teman juga bisa melihat GUI-nya. Itu kita bisa menjalankan perintah minikube service Socksoft. Nah, kita pengen tahu nih, tadi kan teman-teman coba untuk ngelihat front end-nya ya, di bagian front end-nya gitu. Nah, kita juga bisa ngelihat service si front end ini tuh, tampilan by GUI-nya tuh kayak gimana sih. Ya udah, kita ambil aja service-nya, kita ambil URL-nya untuk dapat kita akses nantinya di localhost teman-teman semuanya. Ini sudah dapat, ini disesuaikan saja nanti. Selanjutnya kita buka Termius untuk melakukan tunneling. Ini kita disconnectin. Ini menu, ini labelnya microservice kaos kaki. Ini terserah ya teman-teman, labelnya mau ngikutin atau bebas, kreasinya aja. Sini hostnya, portnya. Untuk port di sini teman-teman juga bebas untuk custom portnya berapa. Yang penting di atas 1023 gitu. Tapi di sini saya ingin mencoba untuk di port 9992 gitu ya. Nah, untuk host 2-nya sama aja, kita ambil dari alamat IP ini. Nah, untuk port 2-nya kita ambil portnya ini. Oke, langsung save aja. Ini kalau udah kita connectin. Selanjutnya teman-teman bisa mengakses si di sini di localhost 99 sorry tadi berapa, 9992. Oke. Nah, ini kalau misalkan teman-teman berhasil menginstal microservice, aplikasi microservice, jadi teman-teman bisa mendeploy sebuah aplikasi sederhana, yaitu toko kaos kaki gitu kan. Di sini ada katalognya juga, bisa lihat teman-teman di situ tuh. Nah, kayak gini tuh. Jadi teman-teman di sini maksudnya adalah kita juga bisa mendeploy aplikasi sederhana, yaitu aplikasi microservice kaos kaki, yang dimana kita membuat sebuah nodes Socksoft yang terdapat di dalamnya beberapa pods
Nah, kita juga bisa melihat tampilan GUI-nya tuh seperti apa untuk mengetahui aplikasi ini yang kita buat tuh seperti apa sih gitu. Nah, kita juga bisa mendeploy-nya. Kita coba untuk mendeploy aplikasi microservice. Oke, selanjutnya kita coba untuk mendeploy WordPress plus MySQL DB gitu. Oke ya. Oke. Selanjutnya kita silakan teman-teman coba untuk membuat direktori baru yang namanya WordPress. Itu dengan perintah sudo mkdir WordPress data. Oke. Sekarang kita coba untuk memasukkan. Nah, untuk materi deploy WordPress plus MySQL DB ini, saya mengambil sampel template-nya itu dari GitHub-nya Mas Noval Amar, yaitu di github.com amarun11. Jadi teman-teman kalau misalkan mau coba sendiri juga bisa, ada banyak sebenarnya template, tapi saya ingin mengambil dari member NIF itu sendiri, itu Mas Amar, itu saya ambil dari GitHub-nya beliau. Kita git clone terlebih dahulu, kita ambil. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke direktori minikube WordPress. Oke, ini kita clear. Oke, selanjutnya kita pengen tahu nih apa aja sih di dalamnya. Oh, ternyata ada banyak sekali file yang bisa kita gunakan di sini. Tuh, kita bisa ngelihat isi dari minikube WordPress ini. Selanjutnya, silakan buka file customization.yaml. Di sini teman-teman pastikan semuanya itu dengan perintah pertama sudo nano custom.yaml. Oke. Pastikan di dalam sini itu sama seperti yang di sini. Tuh. Jangan sampai berbeda. Nah, kalau udah, ini kalau misalkan ternyata sama, oh yaudah kita Ctrl X aja ya. Nah, selanjutnya kita jalankan si aplikasi WordPress ini sendiri dengan perintah kubectl apply minka. Oke, dia udah ngebuat service-nya, deployment-nya udah dibuat, persistent volume-nya juga sudah dibuat. Selanjutnya kita coba minikube tunnel. Nah di sini pastikan teman-teman minikube tunnel ini jangan sampai mati atau jangan sampai di close, tetap berjalan di awal sampai akhir percobaan ya. Karena ini akan membantu teman-teman untuk melakukan tunneling ke lokal laptop teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita coba untuk melihat service. Sebenarnya di dalam service-nya si minikube WordPress ini ada apa aja sih? Jadi kita lihat aja kubectl get service. Oh, ternyata sekarang service-nya itu ada 4. Tadi karena sebelumnya kita lihat hanya ada service Kubernetes dan service Nginx saja, ternyata kita sudah membuat service untuk WordPress-nya gitu ya kan. Untuk WordPress DB dan WordPress service-nya juga sudah kita buat. Ada tipenya tipe cluster IP dan tipe load balancer. Nah, sekarang untuk yang WordPress SVC ini yang tipenya load balancer, ini kan udah kelihatan nih IP eksternalnya, portnya juga. Nah, teman-teman silahkan buka, kita lakukan tunneling untuk eksternal IP-nya gitu ya, di Termius untuk dapat kita akses by GUI si WordPress ini. Ini kita disconnect aja, kita new, sini WordPress dashboard, terserah ya untuk labelnya, ini hostnya. Untuk portnya custom, di sini saya ingin mencoba untuk customnya 9993. Jadi teman-teman menyesuaikan atau ingin membuatnya sendiri itu terserah.
Nah, untuk host to-nya itu teman-teman mengambil dari eksternal IP-nya. Jadi pastikan teman-teman untuk mengambil eksternal IP dari si WordPress load balancer ini sendiri. Gitu. Dimasukin. Nah, untuk port 2-nya ini masukin aja untuk port 80 by defaultnya. Gitu ya. Kita save. Oke, kalau udah kita connectin. Oke, selanjutnya teman-teman coba untuk melihatnya dengan perintah localhost 93. Nah, kalau misalkan teman-teman udah coba dan berhasil menginstal aplikasi WordPress, itu teman-teman bisa mengaksesnya menggunakan localhost dan port custom yang sudah teman-teman buat sebelumnya akan menampilkan seperti ini. Lalu teman-teman juga bisa melakukan instalasi di dalam WordPress-nya. Gitu. Di sini kita bisa coba untuk pakai bahasa Indonesia. Lanjutkan. Kita judul situsnya misalkan Nif Kube Ponte. Nama penggunanya sesuai saja. Nah, untuk sandinya misalkan di sini kita install WordPress-nya. Teman-teman bisa coba untuk bisa menginstal WordPress-nya dan bisa melakukan login masuk di sini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa berhasil semua, artinya teman-teman bisa menginstal si WordPress-nya. Dashboard-nya seperti ini gitu. Selamat datang di WordPress. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.